Di situ betapa kagetnya Yanto saat dia melihat rumah yang sebelumnya megah dan mewah ternyata merupakan komplek pemakaman yang oleh warga setempat itu disebut dengan Dungus Wiru. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Bagi masyarakat Subang nih ya, nama bioskop Chandra itu udah nggak asing lagi guys. Lokasinya itu tepat berada di pusat perbelanjaan Pujasera. Dan siapa sangka nih ya, bangunan tua yang kini kondisinya sangat memprihatinkan itu menyimpan banyak cerita horor guys. Banyak banget nih ya kejadian yang dialami oleh warga sekitar, termasuk seorang tukang becak yang sebut saja namanya itu Yanto. Jadi Yanto ini mengalami kejadian horor guys, sewaktu dia mengantarkan penumpangnya dari bioskop Chandra. Lantas kejadian apa aja nih yang dialami oleh Yanto itu? Sebelum masuk ke ceritanya nih ya, buat kalian yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Kalau gitu gak usah pakai lama-lama lagi nih. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Pada tahun 1990-an, bioskop satu-satunya di kota Subang ini sedang berada di masa kejayaannya guys. Hampir setiap hari, nggak kurang dari 5 judul film itu diputar di bioskop guys, yang diresmikan pada tahun 1987. Nah, bioskop ini juga ya nggak pernah sepi penonton guys. Namun, di tengah keramaian bioskop itu, sempat terjadi cerita horor. Seperti yang dituturkan oleh Mang Yanto ini guys. Seorang tukang becak yang terbiasa mangkal di sekitar bioskop Chandra. Pada waktu menjelang sore nih ya, merupakan dia mengayuh becaknya. Pekerjaan itu biasanya dia lakukan hingga menjelang tengah malam. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Yanto pun berangkat dari rumahnya menuju bioskop Chandra, yang jaraknya itu sekitar 15 menit dari rumahnya. Dia sempat mangkal di situ selama berjam-jam, sampai waktu Isya. Tetapi Yanto ini ya juga belum mendapat penumpang satupun. Padahal ya setiap harinya dia itu selalu mendapat penumpang nggak kurang dari 3 kali. Mungkin hari ini bukan hari keberuntungannya kali ya. Makanya itu dia belum dapat penumpang sama sekali. Di situ malam semakin larut dan Yanto terus dengan sabar menunggu penumpangnya. Sementara para pedagang di pusat perbelanjaan itu sudah mulai pada tutup. Dan cuaca malam itu sedikit agak gerimis, sehingga suasananya itu sangat sepi. Mata Yanto di situ udah sedikit ngantuk. Tetapi dia ini tetap bertahan karena dia belum mendapatkan satu penumpang pun saat itu. Ketika dia sedang duduk-duduk nih ya, tiba-tiba dia itu dikagetkan sejumlah orang yang keluar dari bioskop Chandra itu. Rupanya nih ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu merupakan film terakhir yang diputar di bioskop Chandra. Semangat Yanto sedikit terdorong nih pada saat itu. Dia berharap dari sekian banyak penonton itu ada yang mencoba untuk memanfaatkan jasa becaknya.
Satu persatu orang yang keluar dari bioskop itu berlalu di depannya. Tetapi tidak ada satupun penonton bioskop Chandra yang menghampirinya. Tubuhnya tiba-tiba sedikit lemas di situ. Karena rejeki yang dia tunggu-tunggu nggak kunjung datang. Apalagi ya, sejak pagi dia itu belum mendapat satu penumpang pun. Dia lalu menyandarkan kembali tubuhnya ke becak yang sudah dia miliki sejak 5 tahun, guys. Mang, becanya. Tiba-tiba, suara perempuan mengagetkan Yanto dari arah belakang. Yanto pun merasa senang di situ. Pikirnya, inilah rejeki nih yang ditunggu-tunggu. Lalu dia melihat sosok perempuan itu berdiri sendiri tepat di belakang becanya. Yanto langsung mempersilahkan perempuan berambut panjang itu menaiki becanya. Di situ terlihat rambutnya yang panjang terurai. Sementara wajahnya itu nggak begitu jelas sih ya, karena sebagian tertutup rambutnya. "Kemana, Neng?" tanya Yanto kepada penumpangnya saat itu. Jalan aja dulu, Mang. Nanti dikasih tahu. Jawab perempuan yang usianya sekitar 30 tahun tersebut. Dan Yanto pun menurut saja pada saat itu. Mungkin dia berpikirnya, yang penting ada yang naik becanya. Daripada nggak ada sama sekali kan orang yang naik becanya. Jadi dia nurut aja tuh, mau mengantarkan kemana aja. Pada saat itu Yanto mengarahkan becanya ke arah barat. Dengan semangatnya nih ya, Yanto terus mengayuh sepedanya. Jalanan pada saat itu udah mulai sepi, sehingga Yanto ini bisa leluasa mengayuh sepedanya. Selama perjalanan nih ya, nggak ada obrolan sama sekali di antara keduanya. Baik Yanto maupun perempuan yang menaiki becanya. Tetapi di situ sesekali Yanto sempat bertanya nih. Namun nggak ada jawaban tuh dari perempuan itu. Beberapa menit dia mengayunkan sepedanya nih ya. Tiba-tiba Yanto itu diminta untuk berhenti di suatu tempat. Rupanya nih ya, tujuan perempuan itu sudah sampai. Sebuah rumah mewah terlihat tepat berada di hadapan Yanto. Dia pikir, mungkin ini nih rumah perempuan tersebut. Mang, tunggu dulu ya sebentar. Saya ngambil uang dulu. Ucap perempuan itu kepada Yanto. "Iya, Neng," jawab Yanto sambil mengangguk. Di saat itu dia berpikir kalau perempuan itu lupa membawa uang. Maka dari itu ya, Yanto mempersilahkan perempuan itu untuk masuk dulu ke dalam rumahnya. Dan perempuan itu pun masuk ke dalam rumah mewah yang ada di depannya. Meski nampak mewah nih ya, tetapi cahaya lampu di rumah itu nampak redup. Sehingga terlihat sangat angker. Kayak rumah-rumah yang gak berpenghuni gitu. Yanto pun dengan sabar menunggu di situ. Dia sesekali memperhatikan suasana di sekitarnya yang sangat sepi. Nggak ada satu orang pun yang melintas di sana, termasuk kendaraan. Padahal ya, biasanya itu jalan raya selalu ramai dengan kendaraan. Dan udara pada malam itu sedikit terasa dingin. Maklum ya, belum lama hujan mengguyur wilayah kota Subang pada saat itu. Karena merasa kedinginan dia, Yanto pun menutupi tubuhnya dengan sarung yang dia bawa dari rumahnya. 1 jam berlalu nih ya, perempuan itu nggak kunjung keluar dari rumahnya. Sementara waktu udah menunjukkan pukul 1 dini hari. Yanto di situ masih memutuskan untuk menunggu perempuan itu. Hingga nggak kerasa nih ya, ia pun tertidur di becaknya. Tapi tiba-tiba, Mang, ngapain di sini?" Suara 2 orang pria membangunkan Yanto. Rupanya 2 orang pria itu merupakan warga setempat yang sedang melakukan tugas ronda malam.
Yanto pun membuka matanya secara perlahan. Ini saya lagi menunggu penumpang saya, dia belum bayar ongkos. Ucap Yanto sambil menunjukkan jarinya ke arah rumah perempuan itu. Di situ betapa kagetnya Yanto saat dia melihat rumah yang sebelumnya megah dan mewah ternyata merupakan komplek pemakaman yang oleh warga setempat itu disebut dengan Dungus Wiru. Tiba-tiba nih ya, tubuhnya itu langsung lemas seketika. Keringat dingin pun keluar dari dahinya. Dan dia baru sadar nih ya, bahwa selama ini dia menunggu di sebuah pemakaman yang oleh warga setempat itu terbilang angker. Setelah suasana hatinya agak tenang nih ya, Yanto pun kemudian menceritakan yang dialaminya. Dari sejak membawa penumpang perempuan itu dari bioskop Chandra hingga ke tempat tersebut. Kedua orang itu pun terkejut guys mendengar cerita dari Yanto itu. Karena dirasa Yanto sudah pucat nih ya mukanya. Akhirnya Yanto pun kemudian diantar oleh dua orang warga itu guys menuju ke rumahnya. Nah ternyata nih ya, bagi warga setempat peristiwa yang menimpa Yanto ini bukan pertama kalinya guys. Rupanya perempuan itu merupakan sosok kuntilanak penunggu pemakaman tersebut. Sudah beberapa tukang ojek dan tukang beca menjadi korbannya di situ. Nah, jadi itulah guys, pengalaman horor yang dialami oleh Yanto, seorang tukang beca yang membawa penumpang makhluk halus untuk diminta diantarkan ke pemakaman. Serem juga sih nih ya menurut gue ceritanya. Nah, buat kalian ya, jangan sampai ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.